Sidang tindak pidana ringan, Tipiring, penggugat Kris Yedya dan tergugat Joni yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Batam akhirnya meringankan Joni, Jumat, 3 Mei 2024. Diketahui, Kris yang sempat viral akibat nekat terjun bebas dari jembatan 2 Barelang berakhir di meja pengadilan. Dugaan penganiayaan yang dilakukan Joni terhadap Kris terpatahkan dan meringankan Joni dari vonis hakim. Joni yang datang menggunakan baju kemeja biru tanpa penasehat hukum hanya didampingi saksi satu orang laki-laki untuk menguatkannya. Di mana Joni yang ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 352 KUHP dengan penganiayaan ringan. Dalam laporan polisi nomor STTLP 642/2024 SPKT, Joni diduga menampar wajah Kris berkali-kali dan mencekiknya dan menggunakan handphone untuk memukul kepala Kris lalu menekan tengkuknya ke kasur. Namun, fakta persidangan berkata lain, di mana yang dituduhkan tersebut hanya beberapa saja yang diakui oleh Joni, diantaranya luka di leher dan menepiskan handphone di kening Kris dikarenakan pembelaan dirinya saat dicekik dengan sekuat tenaga di atas kasur dan posisi Joni berada di bawah. Joni menceritakan awal permasalahan tersebut saat dirinya mengajak Kris makan malam bersama teman-teman Joni di Food Court 168 Nagoya, lalu Joni menjemput Kris ke rumahnya. Awalnya, kami mau makan malam bareng teman-teman bengkel di Nagoya, saya ajak dan jemput ke rumahnya, sampai di rumahnya saya lihat dia pakai baju terlalu terbuka. Sebagai cowok saya bilang untuk ganti baju, jangan pakaian begini ke food court, kalau saya tak peduli ngapain saya permasalahkan pakaiannya. Dia tidak terima dan marah-marah dan minta saya pergi sendiri. Dan dia menyusul, sebutnya saat memberikan keterangan di depan hakim. Selanjutnya, kata Joni, saat akan pulang dia melarang saya untuk antar teman-teman pulang, karena mereka sebagian tidak bawa mobil. Dan dia ada ancaman buat saya. Kamu jangan antar mereka balik, kamu sama aku, malam ini kalau tidak aku yang mati kau yang mati, itu kata Kris ke saya, dan akhirnya saya pulanglah ke rumah dan dia ikut mobil saya juga, jelas Joni. Setelah jalan, ungkap Joni, dalam perjalanan pulang ke rumah Kris lepas safety belt dan mau meloncat dari mobil. Posisi pintu mobil sudah terbuka dengan refleks saya menahan Kris dengan posisi tangan kiri saya merangkul lehernya sehingga menyebabkan adanya goresan di leher kirinya. Apabila saya tidak menahannya maka hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Selanjutnya, kata Joni, sampai di rumah saya. Kris pergi keluar sekitar pukul 3 WIB, mungkin dia pesan Grab karena saya tidak mau antar, ternyata dia keluar temui kawan saya yang antar temannya balik. Sekitar pukul 5 WIB, subuh pintu saya digedor-gedor sama Kris, saya yang terbangun dan masih dalam keadaan ngantuk saya membuka pintu. Setelah pintu ditutup Kris langsung mencekik saya dengan sekuat tenaga dan didorong ke kasur. Saya yang masih dalam keadaan ngantuk dan refleks saya meraba-raba kasur dan mendapatkan benda langsung saya tepiskan ke atas, yang dimana saya lakukan hal tersebut sebagai salah satu pembelaan diri yang terjadi dalam keadaan terancam, terangnya. Dijelaskan oleh Joni, kalau luka-luka yang lain dirinya tidak mengetahui penyebabnya karena dia tidak merasa melakukan. Atas sanggahan dan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan serta yang disampaikan Joni semua tuduhan yang tidak diakui Joni terbantahkan. Sebaliknya, Kris Yedya sebagai penggugat tidak bisa meyakinkan dan memberikan fakta dan data kepada Hakim Benny Yoga Dharma atas tuduhan yang disangkakan kepada Joni. Akhirnya, pertimbangan persidangan oleh Hakim Benny Yoga Dharma memberikan keputusan kepada Joni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan penganiayaan ringan menjatuhkan pidana dengan denda Rp1 juta. Dari Batam Kepulauan Riau, Halo Post melaporkan.